Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang a priori dalam data mining. Jadi, secara sederhana, a priori ini adalah salah satu metode dalam machine learning yang konsepnya atau perhitungannya itu memanfaatkan frekuensi atau jumlah. Jadi sifatnya counting atau mencacah. Nah, dalam aplikasinya a priori ini kan algoritma ya. A priori ini algoritma. Tapi kalau di luar statistik atau ilmu yang berkaitan dengan pengolahan data, biasanya algoritma a priori itu dikenal dengan analisis market basket ya, atau market basket analysis bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Indonesianya itu bisa diartikan bahwa analisis yang berusaha menjelaskan transaksi dari suatu penjualan. Jadi misalnya di sini ada ilustrasi yang diberikan. Jadi ilustrasi ini misalnya kita ketahui ada item set. Jadi item set ini adalah bahan-bahan yang dijual. Katakanlah ini di suatu toko. Jadi ada 6 bahan. Nah, kemudian tiap transaksi yang dilakukan itu direcord. Jadi direcord misalnya pada orang pertama itu membeli roti dan susu. Kemudian orang kedua dia membeli roti, kemudian diapers atau pampers, kemudian minuman, kemudian telur, begitu seterusnya untuk orang selanjutnya. Transaksi itu kemudian di-record, kemudian dari data yang ter-record kita tertarik ingin mengetahui barang apa yang paling sering orang beli. Itu satu. Kemudian jika orang tersebut membeli sesuatu, biasanya dia beli apa lagi. Jadi dalam market basket analysis, poin utamanya yang ini. Jadi katakanlah contoh kita ingin tahu kalau orang beli roti, apakah dia beli susu. Jadi kalau kita bisa mengetahui informasi itu dalam dunia usaha atau bisnis, informasi tersebut bisa sangat bermanfaat. Jadi misalnya contoh, kalau kita tahu bahwa orang beli roti itu akan beli susu, jadi jika kita punya produk dalam susunan, katakanlah dalam market, misalnya dalam Indomaret atau Alfamart, kita bisa dengan sengaja memposisikan posisi roti itu ada di samping susu. Oke, sehingga akan mendorong konsumen untuk berbelanja. Jadi semakin banyak dia berbelanja, tentunya akan meningkatkan income dari usaha. Nah, jadi kalau misalnya ternyata kalau dia beli susu, kemudian dia juga beli pampers atau diapers, nah berarti bisa kita tempatkan. Jadi kalau ada diapers itu satu rak dengan susu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar orang tertarik untuk membeli. Atau misalnya kalau kita tahu orang tertarik beli roti akan membeli susu, jadi kita bisa melakukan strategi marketing. Misalnya kita tulis di depan, misalnya kita buat spanduk atau leaflet tulisannya roti diskon seharga 50%. Jadi rotinya diskon. Nah, tapi potongan harga dari roti itu dipindahkan di harga susu. Jadi bagi konsumen dia melihatnya diskonnya sehingga dia beli roti. Tapi karena kita tahu kalau dia beli roti dia akan beli susu, nah kita produsen tidak akan rugi karena harga dari roti yang dipotong tadi dipindahkan di susu. Jadi itu tadi contoh-contoh pemanfaatan analisis market basket analysis, dalam hal ini menggunakan algoritma a priori. Jadi masih banyak strategi marketing yang lain dengan memanfaatkan informasi
barang apa saja yang dia beli dan pasangannya apa. Dan analisis tersebut dibangun secara sederhana hanya menggunakan basisnya adalah frekuensi atau jumlah produk yang dibeli. Oke. Misalnya, dalam algoritma a priori ada dua hal saja yang perlu dihitung dan itu sangat sederhana. Itu adalah support dan confidence. Jadi support ini rumusnya adalah sebagai berikut: number of transaction A dan B, kemudian total number of transaction. Nanti confidence-nya juga number of transaction antara A dan B, kemudian dibagi dengan number of transaction A. Nah, secara umum algoritma a priori itu adalah kita membreakdown pasangan kombinasi dari transaksi ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ada roti susu. Ini kan kombinasi 2. Bisa jadi kita tertarik juga kombinasi 3. Misalnya, oh ternyata ada kombinasi roti, susu, pampers. Ini kan kombinasi 3. Artinya bisa jadi kalau dia beli roti, ternyata dia beli susu dan pampers. Jadi kombinasinya disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Tapi kalau dalam program, kombinasinya itu sudah dilakukan semua oleh program. Nah, nanti setelah menghitung supportnya berkombinasi ya. Begitu juga kita hitung confidence-nya. Jadi nanti yang dicari nilai support dan confidence yang tinggi. Nah, output dari a priori sendiri itu adalah rules. Di rules itu maksudnya adalah jika dia beli ini akan menghasilkan ini. Itu rules. Semacam if conditional. Jika dia beli ini maka dia akan beli ini. Kemudian disertakan confidence. Confidence maksudnya apa? Kita yakin pelanggan itu kalau dia beli ini akan beli ini. Maka support dan confidence ini dinyatakan dalam bentuk persen. Oke. Ya, kalau dalam bentuk persen artinya kalau dia 100% berarti menurut algoritma ini kita yakin sekali bahwa kalau dia beli roti maka akan beli susu. Sebaliknya jika 0% berarti rules-nya tidak bisa dipercaya. Nah, adapun kriteria lain untuk menginterpretasi dari output a priori itu ada namanya leaf. Nah, dalam menghitung leaf itu confidence sebagai expected confidence. Untuk menghitung expected confidence ini yang di atas. Tapi yang perlu itu kan leaf-nya ya. Nanti disesuaikan kalau kita butuh peluang A berarti tinggal buat saja expected confidence untuk A-nya. Oke. Nah, ini interpretasi dari leaf. Kalau dia nilainya 1, maka A dan B dalam rules itu saling bebas. Jadi tidak ada hubungan. Misalnya pada contoh tadi, kalau kita beli roti dengan beli susu. Kalau leaf-nya 1. Kalau leaf-nya lebih dari 1, maka mereka saling bergantung. Jadi kalau orang beli roti, pasti beli susu. Gitu. Nah, kalau dia kurang dari 1, berarti efeknya terbalik. Jadi bukan kalau dia beli roti, dia beli susu, bukan. Misalnya kalau dia beli roti, dia pasti tidak beli susu. Oke, kalau tadi kan beli roti, pasti beli. Kalau ini efeknya terbalik, negatif effect. Jadi kalau dia beli roti, dia tidak beli susu. Oke, jadi informasi juga sih. Nanti tinggal diatur strategi marketing. Oke, untuk berikutnya kita coba dengan data menggunakan simulasi Excel dan R. Oke, berikut simulasi untuk R-nya. Berikut diberikan contoh data transaksi pembelian obat di suatu apotek. Di sini ada 20 transaksi dari dari pelanggan. Nah, ini kita record. Misalnya pelanggan pertama itu dia memesan obat cotrimoxazole suspensi, kemudian paracetamol sirup, obat batuk, kemudian vitamin C. Jadi ada 4. Kemudian ini ada 3, tetracycline, antalgin, sama vitamin B. Ini di-record sebanyak 20 kali. Nah, untuk melakukan a priori, yang pertama kita menghitung support. Jadi support dan confidence itu selalu dilakukan ya. Tinggal diulang berdasarkan kombinasi. Misalkan ini kombinasi 1 dulu. Jadi ini saya cari cotrimoxazole suspensi muncul berapa kali. Ya. Oh, ternyata hanya muncul 1 kali. Jadi dari sini saya cari semua cotrimoxazole muncul berapa kali. Nah, saya hitung, oh hanya muncul 1 kali. Paracetamol muncul berapa kali? Secara lagi paracetamol muncul berapa kali? Ternyata muncul 8 kali. Oke, hanya by frekuensi begini saja. Nah, setelah itu tinggal dihitung supportnya. Supportnya itu adalah jumlah
frekuensinya dibagi dengan transaksinya. Transaksinya kan 20. Ya sudah, tinggal bagi 20. Nanti tinggal disetting ini jadi persen. Oke, sudah jadi. Inilah untuk kombinasi 1. Dari kombinasi 1, kita sudah tahu barang yang paling disenangi oleh pelanggan. Jadi kalau dari sini kita lihat, ini ada yang sampai 45%, itu adalah cetirizine. Cetirizine ini kalau tidak salah obat alergi barangkali. Kemudian ada paracetamol. Jadi ini. Nah, kalau pada program, pada R, data transaksi itu bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu datanya, data transaksi. Maka biasanya dalam software itu dilakukan dulu screening pada support awal. Jadi support pada kombinasi 1, data kombinasi 1 itu di screening dulu, langsung dipotong di sini, di cut off. Jadi misalnya diambil hanya yang muncul lebih dari 40%. Jadi berarti cuma ini 45%. Baru dilanjutkan dihitung kombinasi duanya. Ya, hal itu dilakukan karena datanya sangat banyak sehingga proses komputasinya pasti akan sangat berat. Jadi yang kayak itu boleh dilakukan. Tapi dalam ilustrasi ini tetap saya pakai semua ya karena transaksinya cuma 20. Kalau dilihat dari data ini kita punya informasi selain support, ini ada ternyata ada 18 ya item set yang dijualkan di apotek tersebut. Oke, setelah kombinasi 1, buat lagi kombinasi 2 item. Nah, ini 2 item. Jadi misalnya 2 item itu kan yang pertama ini. Cotrimoxazole suspensi sama paracetamol sirup. Itu 1. Tapi baru transaksi 1 ya. Baru ada cotrimoxazole suspensi dengan OBH. Kemudian ada cotrimoxazole suspensi dengan vitamin B. Jadi dibuat-buat kombinasinya, tapi dalam satu transaksi itu dipecah. Ya, kalau ini ada 4, berarti ini ada 6. 6 hasilnya. Kalau ini ada 3, berarti ada 3. Karena tetrasiklin sama antalgin, kemudian tetrasiklin sama vitamin, kemudian antalgin sama vitamin. Ingat, karena kombinasi kalau dibolak-balik sama ya, terhitung 1. Sehingga kalau dihitung 18 kombinasi 2 ya. 18 kombinasi 2 itu bisa dihitung kombinasi 18 kali 2. 18 diambil 2. Itu ada 153. Ini bisa dilihat, ini jumlahnya 153. Ini ada 153 kombinasi ya. Dari 20. Hanya 20 transaksi. Jadi bayangkan kalau tidak dipotong di support di awal sini, berapa berat itu kombinasinya. Sampai berapa kali. Jadi biasanya di program itu supportnya sudah dibatasi. Atau kalau tidak dibatasi di program, boleh kita buat sendiri, biar iterasinya tidak terlalu banyak. Tapi ditulis argumennya, kita batasi supportnya minimal segini. Oke. Ini sudah betul, 153. Setelah kita lihat begini, kita hitung lagi. Ambroxol 30 ml dan cotrimoxazole di sini muncul berapa kali? Dalam satu transaksi ini ada tidak mereka berpasangan? Kalau ada, dihitung 1. Kalau ada, dihitung 1. Begitu seterusnya. Kemudian dihitung support. Oke. Nah, setelah dapat supportnya, kita ambil support paling tinggi. Jadi misalnya, saya batasi nilai support, saya ambil 2 tertinggi. Nah, ini ada 2. Oke. Nah, jadi confidence-nya boleh dihitung semua, boleh. Tapi boleh juga di cut off lagi. Jadi ditulis argumennya. Untuk analisis selanjutnya, saya ambil support minimal segini. Baru kita hitung confidence. Misalnya saya ambil yang paling tinggi nih, antalgin tablet sama vitamin B kompleks. Kemudian cetirizine sama vitamin B. Ini support paling tinggi. Kalau kita lihat jumlahnya 5. Kemudian jumlahnya cetirizine 4. Ini jumlahnya 5, 4. Oke, kita mau hitung confidence. Confidence tadi rumusnya adalah peluang A gabung B dibagi dengan peluang A. Jadi kalau peluang A-nya di sini antalgin, jadi saya cari dulu antalgin. Berapa kali muncul antalgin? Nah, ini antalgin. Itu antalgin ada 17 kali ya transaksinya, dia muncul pasangannya. Nah, itu tinggal dibagi, berarti ini dibagi 17, 5/17. Hasilnya 0,29, kalau dipersenkan 29%. Begitu juga untuk cetirizine. A-nya kan cetirizine. Kita cari cetirizine. Nah, ini cetirizine semua, ini pasangannya. Jumlahnya ini ada 17 juga. Makanya dibagi dengan 17. Dapatlah kita confidence-nya. Nah, dari confidence inilah yang jadi rules. Jadi rules yang kita peroleh ada 2. Kalau berdasarkan cutoff yang saya ambil tadi ya. Maka
Rules yang pertama itu adalah kalau seseorang membeli Antalgin, maka dia akan juga membeli vitamin B kompleks. Kemudian rules yang kedua adalah jika seseorang membeli cetirizine, maka dia akan membeli vitamin B kompleks. Nah, dari informasi ini saya bisa melakukan berbagai macam strategi marketing. Misalnya contoh menginstruksikan kepada pelayan atau kasir, apabila ada seseorang membeli Antalgin, cetirizine, silahkan ditawari vitamin B kompleks. Karena biasanya dia beli. Atau melakukan strategi harga tadi seperti yang saya jelaskan dalam contoh. Nah, untuk ilustrasi Excel cukup segini saya dulu. Nanti interpretasi leaf bisa kita lihat di leaf, nanti akan ditunjukkan di R. Oke. Untuk R-nya saya pakai library Arules. Nah silahkan nanti diinstal. Nah, di sini sudah ada data yang sudah bisa dipakai, yaitu data grocery. Data grocery ini adalah data transaksi dari pembelanjaan di toko penjualan. Jadi, yang perlu diingat dalam menggunakan a priori dalam library rules, datanya nggak bisa data frame ya, nggak bisa data frame dan sebagainya. Datanya haruslah data transaksi. Oke, datanya harus data transaksi. Jadi harus dipelajari dulu bagaimana caranya mengconvert dari data frame menjadi data transaksi. Ada kok caranya? Tinggal dicek saja di internet caranya. Nah, data transaksi itu ya bentuknya seperti ini. Oke, nanti kalau dicek kelasnya, nah ini dia tertulis transaction. Kalau sudah begini, berarti sudah boleh masuk ke algoritma a priori menggunakan Arules. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan bukan data frame ya, bukan data frame, tapi dia adalah transaksi. Oke, di sini kita ingin melihat datanya. Untuk melihat datanya pakai inspect, sengaja pakai head karena ini banyak. Kalau dihapus headnya bisa kelihatan semua nanti datanya, tapi tidak apa-apa. Nanti bisa kita lihat. Nah ini data-datanya, transaksinya 1, 2, 3. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, nanti kita lihat ininya, frekuensinya. Kita pakai sintaks ini cuma untuk menghitung yang mana paling banyak. Setelah kita hitung, di inspect. Nah ternyata ini seperti yang saya bilang. Di sini ada yang paling banyak adalah other vegetables whole milk. Nah ini kalau di komputer langsung semua kombinasi ya keluar. Itu ini belum diurut ya. Tinggal diurut. Nah ini. Jadi paling banyak itu susu. Paling banyak frekuensinya. Kemudian sayuran lainnya. Yang ini. Soda, yogurt, air mineral. Oke. Nah dari situ. Tapi itu bisa jadi deskriptif lah kalau dalam penelitian. Nah setelah itu masuk ke a priori-nya, fungsinya ini gampang saja a priori. Nanti tinggal dimasukkan saja parameternya, misalnya ini supportnya ini minimum 0,01, confidence-nya kita mau berapa. Oke, nanti tinggal di setting saya dimasukkan. Nah kita jalankan. Nah ini yang confident untuk urutkan biar tampilnya nanti dari confidence paling besar. Nah dari itu langsung sudah kita lihat inilah rule-nya. Oke, ini ada LHS sama RHS. LHS maksudnya input nih. Kalau orang beli beras, gula, pasti dia akan membeli susu. Kira-kira begitu. Oke, ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada leaf. Leaf-nya lebih dari satu. Kalau masih ingat apa artinya lebih dari satu, berarti mereka saling terikat, dependent. Oke, berarti bisa kita cukup kredibel atau reliable untuk kita percaya bahwa kalau seseorang membeli beras dan gula, maka dia akan membeli susu. Nah, settingan lain, sebenarnya hanya sampai situ sintaksnya. Settingan lain bisa kita minta keluarkan karena terkadang kita tidak butuh terlalu banyak rulesnya. Rulesnya pasti akan keluar semua ya, walaupun yang cuma kecil sekali supportnya. Jadi bisa kita batasi. Misalnya saya hanya tertarik pada satu item. Misalnya saya mau tahu benda-benda barang-barang apa saja yang membuat orang membeli susu misalnya. Jadi saya tambahkan ini default LHS whole milk. Ini tinggal saya ini
Kalau saya running ininya, nah, ini kelihatan, ini wall mix semua ya, yang beli susu semua. Oh ternyata yang kalau beli susu itu kalau beli mentega, beli keju, beli telur, ya, pasti dia beli susu. Oke, kalau mau melihat semua jangan pakai head, bisa pakai ini. Nanti keluar semua rulesnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.